Hai, ketemu lagi dengan saya di playlist tutorial belajar seri Mesin Learning. Di vlog edisi ke-134 ini, saya mau melanjutkan algoritma kedua dari pembahasan model Dimensional Reduction, yaitu Anomaly Detection atau OD alias Outlier Detection. Jadi, kenapa OD ini masuk ke model Dimensional Reduction ya? Dan kenapa masuk ke kategori unsupervised learning? Nah, untuk menjawab itu, kalian bisa cek dulu model dimensional reduction dari vlog ke 133 yang kemarin sudah kita bahas, yaitu algoritma PCA atau Principal Component Analysis yang linknya kalian bisa lihat di atas ini. Sedikit menyinggung soal OD, pada dasarnya begitu banyak algoritma OD yang bisa dipakai. Karena prinsipnya dimensional reduction bekerja tidak dengan algoritma tunggal. Jadi bisa menggunakan multi algoritma. Seperti halnya untuk algoritma PCA yang kemarin sudah kita bahas. Bisa menggunakan algoritma regresi logistik untuk memprediksi output data. Nah, OD sendiri juga bisa menggunakan classifier yang lain seperti PCA, KNN, dan masih banyak algoritma lain sesuai dengan tipenya. Untuk eksperimen kita kali ini, saya akan coba untuk membuat OD yang sesimpel mungkin dengan menggunakan classifier PCA supaya konsepnya bisa kalian dapatkan. Dengan misi yaitu menentukan adanya anomali by brain dengan cara membaca grafik. Data yang kita olah adalah data yang bersumber dari vlog 119 yang link videonya bisa kalian lihat juga di atas ini. So, data ini berisi 40 row historical pelamar pekerjaan dengan kolom ada GPA atau IPK, kemudian kolom GMAT, kemudian pengalaman kerja, dan hasil lulus diterima tidaknya, yang berisi 1 untuk lulus dan 0 tidak lulus. Jadi, silakan dicoba ya nanti, karena kalau tidak dicoba, fields-nya untuk algoritma OD pasti nggak akan dapat. Nah, untuk library, silakan lihat teaser berikut ini. Matplotlib, NumPy, Pandas, Scikit, Seaburn, Hildy. Ya, kita sekarang menggunakan 6 library sekaligus. Jadi ada satu tambahan library yang sebelumnya memang belum pernah kita pakai, yaitu PyOD. Singkatnya, PyOD ini kepanjangan dari Python Outlier Detection. Jadi library khusus untuk pertama mengkombinasikan dengan classifier lain seperti PCA misalnya, atau yang kedua bisa mendapatkan anomali data, serta yang ketiga menampilkan hasilnya dengan bantuan library Seaburn dan Pandas. Oke, kita mulai dari nol ya. Jadi siap-siap. Yang pertama kita import dulu 5 library natifnya. Yang pertama adalah import Pandas SPD. Kemudian berikutnya adalah import NumPy SNP ya, yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga kita import Matplotlib. Jadi buat kalian nanti yang memang belum pernah belajar Matplotlib, bisa kalian lihat videonya di atas ini ya. Matplotlib.pyplot splt. Kemudian Seaburn, import Seaburn SNS ya. Nah, kemudian yang untuk yang scikit-nya
from sklearn dot model selection import train test split. Jadi data yang kita gunakan nanti yang 40 row itu kita akan buat model 25%-nya itu dari data yang untuk yang tes ya, sementara sisanya yang di train. Jadi makanya menggunakan library dari scikit train test split ini. Next yang dari scikit Oke, kita menggunakan decomposition. Import adalah PCA. Jadi kita gunakan PCA ini untuk dimensional reduction juga dari 40 row data yang kita gunakan. Jadi hampir sama dengan konsep yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu PCA. Oke, berikutnya adalah kalau kita menggunakan PCA, kita biasanya juga menggunakan yang namanya standard scaler. Jadi pre-processing import standard scaler. Oke, ini kita run dulu aja. Nah, berikutnya adalah kita akan melakukan import PyOD. Nah, sementara PyOD sendiri ini bukan merupakan native library. Jadi harus kita install dulu di Colab yang sifatnya juga pun temporer ya, jadi nggak permanen. Nah, sintaksnya adalah pentung pip ya install PyOD kecil. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya dari PyOD yang kita butuhkan adalah import tadi ya yang pernah kita bahas, get outlier inlier namanya. Itu salah satu fungsi dari PyOD. Jadi di sini PyOD dia masuknya ke utils data import get outlier in layers. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya yang kita gunakan itu juga library PCA dari PyOD. Jadi PyOD models kemudian PCA import PCA. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan import juga, import juga yang namanya evaluate print ya dari utils juga, utils data import evaluate print. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan import visualize-nya. Jadi from PyOD itu juga bagian dari utils example import visualize. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk run dulu. Jadi ini kita sudah menggunakan library terbanyak sebanyak 6. Nah, kita lihat di sini processingnya. Oke, seperti itu ya. Masih berputar dia, successfully install segala macam. Oke, sudah selesai tanpa ada error. Kita lihat di sini ya, nggak ada error. Oke. Nah, berikutnya kita akan melakukan import data dari vlog 119. Itu sumber datanya ada di GitHub. Jadi kita coba untuk ambil dulu dari GitHub. Oke. Ini bisa kalian langsung ambil juga ke akun saya. Mana nih? Sign in dulu deh. Kemudian nanti kita ambil yang 119.
Oke, di sini kita ambil yang CSV. Kita lihat row-nya. Oke, dari row sini kita bisa kopikan dari URL langsung, terus kita pindah ke sini. Nah, di sel yang baru ini kita akan ketikkan URL ke paste. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti biasanya lah. Kemudian berikutnya adalah kita memasukkan URL tersebut ke dalam data frame. Jadi di sini saya buat variabel data frame vlog 134 sama dengan pandas dot read csv, kemudian kita ambil dari URL seperti itu. Kemudian kita tinggal vlog 134 kita coba untuk describe dulu. Oke. Nah, sementara kita run dulu ya, ini seperti apa hasilnya. Jadi oke, data sudah terload di sini. Kalian bisa lihat ada sebanyak 40 row yang diambil dari 4 kolom GPA, GMAT, Work Experience atau pengalaman kerja, kemudian admitted, lulus atau tidaknya, seperti itu. Secara statistik seperti biasa kalian bisa lihat dari function describe data frame. Oke. Berikutnya adalah kita memasukkan di sel baru ya. Jadi sel baru, oke. Kita memasukkan variabel GPA GMAT Work Experience di dalam variabel X, kemudian untuk yang Y-nya itu yang admitted atau lulus. Jadi ini saya buat variabel X besar sama dengan vlog 134 ya, seperti itu. Kemudian kolom yang mau saya ambil pertama adalah GPA ya, kemudian yang kedua itu adalah GMAT ya, terus yang ketiga itu ini petik Work Experience. Nah, oke, kemudian untuk yang Y-nya saya ambil sama vlog 134 tapi untuk variabel admitted ya, seperti ini. Oke. Baris ketiga ya, setelah ini kita akan melakukan test trend split, jadi mengambil porsi 25% untuk yang dites. Jadi saya buat seperti biasa ada 4 variabel, ada x train, kemudian ada x test, kemudian ada y train, kemudian ada y test ya, dengan function train test split ya, parameternya adalah x dan y. Kemudian ada test size-nya, test size ya 0,25. Kemudian parameter berikutnya adalah randomize-nya, random state kita buat 0. Oke. Ini kita coba untuk run dulu. Hasilnya akan seperti apa? Oke, nggak ada error ya di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan melakukan konversi. Jadi dari 4 variabel yang sudah kita ambil dari train test split, kita masukkan atau kita konversi menjadi data frame. Jadi kita masih pakai menggunakan variabel yang sama untuk yang x train dulu, sama dengan pd dot data frame ya, kemudian ini dari x train juga. Nah kemudian karena x train ini tidak ada admittednya, kita tambahkan satu variabel yaitu y x train, kemudian y di sini ya, kemudian kita masukkan y trainnya.
seperti ini. Oke. Ini juga berlaku untuk yang Xtest ya, jadi kita tinggal kopas aja isinya Xtest. Oke, Xtest, kemudian data frame Xtest juga. Oke, kemudian ini juga Xtest, terus juga Y-test. Nah, seperti ini. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa lihat misalnya Xtrain dalam data frame ya. Oke, seperti ini kita langsung run aja. Maka akan muncul data seperti ini. Nah, ini adalah isi dari 5 row pertama dari Xtrain ya, GPA, GMAT, Work Experience sama admitted yang kita ambil, kemudian kita masukin ke kolom Y yang baru. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah kita melakukan processing dengan PCA. Jadi kalau PCA kita awali dengan standard scale dulu untuk di standardize-kan angka-angkanya. Jadi di sel yang baru kita ketikkan SC untuk variabel standard scalar. Oke, seperti ini. Kemudian yang kita rubah untuk standar scalarnya adalah variabel Xtrain dan Xtest yang tadi di atas ya. Jadi Xtrain sama dengan sc.fit transform. Oke, fit transform kita ambil dari Xtrain. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah yang tes juga Xtest. Jadi ini saya copy, kemudian ini saya ubah untuk yang Xtest ya, seperti ini. Oke, Xtest. Nah, oke, berikutnya coba kita run dulu biar memastikan nggak ada yang salah di sini. Oke, kita lihat ya nggak ada yang salah ya. Nah, jadi ini sudah di standardiskan ya, sudah di normalisasi datanya. Berikutnya akan kita gambarkan plotting ke Seaborn ya, Seaborn dengan Pandas. Jadi kita buat sel baru saja. Jadi di sini pertama kita ketikkan SNS, kemudian scatter plot ya, kemudian parameternya yang X ya, sumbu X-nya itu adalah kita ambil Xtrain dengan kolom GPA. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita ambil Xtrain dengan kolom work experience ya. Work experience karena ini yang mungkin kita anggap lebih mewakili dari datanya, work experience ya. Kemudian untuk parameter berikutnya adalah hue-nya. Nah, hue-nya ini kita ambil yang admitted. Jadi Xtrain kemudian Y dan data kita ambil itu dari Xtrain ya, seperti itu. Nah, ini akan kita gambarkan bentuk plotting fakta ya. Jadi kalau fakta biasanya kalau di Python itu biasa dikenal dengan istilah ground truth. Jadi plt dot title ya, saya isi dengan ground truth. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba kita run dulu di sini. Oke, ada errornya apa di sini? Errornya nampi. Oke, jadi ini karena dia Seaborn dan harus dalam format data frame ya, sementara ini itu belum berupa data frame ya, masih
nampi array ya. Jadi harus kita ubah dulu ke dalam format data frame. Nah, jadi cara merubahnya adalah dengan mengetikkan saya tambahkan ini satu variabel df train sama dengan pd dot data frame. Oke, saya ambil dari xtrain. Nah, seperti ini. Jadi ini saya copy lagi untuk yang tesnya. Oke, seperti ini. df test. Oke, kemudian ini x testnya. Nah, ini kalau saya run, kemungkinan dia angkanya nilainya itu sudah tidak original lagi ya, karena dia melakukan merubah nilai dari variabel yang sama. Jadi lebih amannya saya akan mulai dari atas ya dulu deh ya. Kita run ulang dari awal. Oke, sel pertama, kemudian sel yang kedua. Oke, lanjut ke sel yang ketiga. Oke, kemudian yang keempat. Oke, kemudian yang kelima tadi sedang kita rubah. Oke, untuk yang ketujuh berarti harus kita rubah di sini karena dia sudah dalam bentuk data frame. Ini kalau kita coba untuk pastikan lagi ya. Jadi df trend.head. Oh, udah ke jalan ya. Udah keren ini. Jadi nggak salah. Nah, dia pakai variabel yang sama. Udah, langsung aja kita rubah aja langsung. Jadi begini, dengan adanya perubahan konversi dari array ke dalam data frame, nama kolom pun akan berubah menjadi angka. Jadi yang tadinya GPA, GEMA, dan seterusnya ini berubah jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi yang harus kita rubah adalah kolom xtrend ini bukan GPA lagi, tapi berubah menjadi 0. Ya, karena mengambil GPA yang ini ya. Ini jadi 0. Kemudian untuk yang work experience ini berubah menjadi 2 seperti itu. Nah, kemudian untuk yang trennya itu menjadi 3. Oke, kita langsung run aja. Oke, jadi kalau ini bukan xtrend tapi df ya, df trend. Ini df trend. Oke, run lagi. Oke, bentar. Biar kalian bisa lihat. Jadi dua baris ini akan menggambarkan plotting atau sebaran data. Kalau bisa lihat gambar seperti ini ya, ini adalah ground truth. Jadi ketika dan yang sudah di normalisasi datanya, sehingga kita bisa lihat di sini ada dua bulatan dengan warna berbeda. Yang ini yang agak gelap ini menandakan angka 1 atau admitted ya, sementara untuk yang krem ini adalah yang tidak lulus ya. Untuk 0 inilah sumbu GPA, sumbu PK, dan yang sumbu Y-nya ini adalah sumbu work experience dan dirubah dengan standard scalar jadinya seperti ini. Di sel berikutnya kita akan melakukan processing lagi dengan PCA. Jadi karena OD ini menggunakan PCA ya. Jadi kita tentukan variabel PCA, mengambil dari PCA dengan n components dengan n components ya, sama dengan 3 karena ada GPA, GMAT, work experience yang akan diolah ya. Kemudian di sini kita langsung saja dengan proses fit
yang kita fit adalah ekstrem. Nah, seperti ini. Oke, kita coba run dulu biar memastikan tidak ada kesalahan. Kita lihat, ya, nggak ada kesalahan ya. Oke. Oke. Di sel yang baru, ya, di sel yang baru kita akan membuat sebuah hasil dari prediction y train-nya. Jadi saya buat dulu variabel di sini y train prediction yang kita bisa ambil dari pca.labels ya, seperti ini. Nah, kemudian selain dari labels yang kita butuhkan juga hasil dari skornya. Jadi y train scores ya, itu sama dengan pca dot ini ada namanya decision scores. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk menggambarkan skor anomali PCA-nya ya. Jadi kita kopas aja dari yang grafik ini. Nah, yang ini kita kopas, kita pindahkan di bawah. Oke, seperti ini. Nah, yang kita rubah di sini adalah hue-nya, jadi bukan df train 3 tapi y train scores ya, y train scores. Oke. Kemudian data dari df train udah benar, kita rubah di sini. Di sini saya perkenalkan dengan pewarnaan ya, palet ya. Sini palet. Oke, palet itu biasanya yang udah generik itu adalah, saya lupa apa namanya saya, tapi ini rdbu underscore r, rdbur ya. Oke, untuk title-nya di sini saya ganti dengan skor anomali PCA. Oke, seperti ini. Kita tinggal run dulu ya, biar kita bisa lihat bedanya. Oke, ini bentuk grafiknya hampir sama dengan yang di atas ya, hampir sama dengan yang di atas. Hanya saja di sini adalah grafik sebaran data dengan degradasi scoring anomali PCA. Nah, kita bisa lihat di sini ada scoring dari 30 sampai dengan 55 ya, seperti ini gambarnya. Nah, berikutnya coba kita akan visualisasikan dalam sebuah grafik lagi untuk menampilkan grafik anomalinya ya. Kalau yang ini kan masih dari skornya. Nah, berikutnya untuk yang sel yang baru kita akan lihat grafik anomalinya. Ada tidak anomali yang bisa digambarkan dalam plot grafik ini. Jadi kodenya adalah axis sama dengan kita ambil df train ya, kemudian kita plotkan. Oke, kita plotkan dengan parameter subplot sama dengan true. Oke, kemudian berikutnya adalah title-nya adalah simulasi anomali data training. Simulasi anomali data train. Udah, S. Udah, ini aja. Kita plt.show show function. Oke, coba kita run dulu di sini. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Ini adalah simulasi anomali data train. Ini kalau kurang besar kita bisa kalau ukuran layar segini itu kita bisa ubah dengan parameter fixed size ya.
figure size sama dengan biasanya sih 16,8 rasionya. Oke, kita run lagi. Ya, ini mungkin lebih jelas ya. Oke, ini kodenya. Access, ini tambahkan fixed size ya. Seperti ini. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya lihat di sini, yang biru ini adalah GPA ya. Kemudian yang kedua ini ya, ini adalah GMAT. Yang ketiga ini adalah work experience, kemudian yang terakhirnya adalah admittednya 1 dan 0 seperti itu kan. Nah, ini simulasi anomali data train. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa ini masih sifatnya brain learning karena kita hanya bisa sementara ini kita hanya bisa melihat kesimpulan dari cara membaca data. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau di sini sih belum terlalu nampak ya. Coba kita lihat dulu untuk yang simulasi anomali data testnya. Jadi kita ambil saja yang ini, kita copy, kita new cell. Oke, new cell. Nah, kemudian di sini yang kita ambil adalah df test. Ini sama semuanya. Kita run lagi, jadi supaya kita bisa melihat perbandingan antara keduanya. Oke, ini adalah simulasi anomali data, tes ya, tes. Oke, jadi saya ganti yang tesnya aja nih, simulasi yang ini ya, data tes. Ya, simulasi anomali data tes. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita lihat dalam layar ya. Kalau untuk yang grafik yang ini itu, ini kan dia posisinya tuh 0, tidak admitted ya. Sementara ini GPA paling tinggi, ini GPA tinggi tapi ini admitted 0. Nah, di sini mungkin ada satu anomali yang ditampilkan dalam grafik ini. Ketika GPA-nya tinggi, kemudian GPA-nya tinggi, kemudian juga untuk work experience-nya dia juga punya, ya tidak bawah-bawah juga, tapi dia tidak diterima. Nah, dibandingkan dengan kondisi yang ada di data keempat ini memang wajar ya. Dia IPK rendah, kemudian GMAT juga middle, kemudian work experience juga biasa aja, dan dia tidak diterima. Ini adalah satu contoh untuk cara membaca data dari hasil simulasi anomali dari ODI. Nah, jadi mungkin itu dulu ya, karena ini sudah hampir sudah lewat dari setengah jam. Konsep dari anomaly detection dengan PyOD nanti mungkin akan kita bisa lebih buat lagi simulasi yang lebih komprehensif ya, tidak dengan brain learning misalnya ya. Jadi stay tune terus di playlist ini. Jangan lupa silakan kalian subscribe bila kalian belum, kemudian boleh like dan share video ini bila kalian suka. Kita jumpa lagi nanti di video berikutnya. Bye bye.